Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Miftah Faris, MA, selaku dosen agama Fakultas Teknik Elektro B1 Pagi. Yang saya cintai teman-teman seangkatan Teknik Elektro dan pemirsa yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fadil Anjis Marafau, NPM 2007 220059, kelas B1 Teknik Elektro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu walaupun dengan kondisi saat ini dengan secara online. Salawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang mana kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang diberikan oleh Bapak Miftah Faris MA dengan tema kekuatan akidah mukmin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami mematuhinya, dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, kepada Engkau kami kembali, tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang kekuatan akidah mukmin, kita harus mengetahui dasar-dasar dulu. Apa itu akidah, pengertiannya, dan dasar-dasarnya. Al-aqidatu lughatan atau akidah lughatan, yang secara bahasanya, akidah berarti kuat atau kokoh. Sedangkan al-aqidatu istilahan atau akidah secara garis umumnya, secara bahasa umumnya adalah keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa diadakannya keraguan dari dalam diri. Dan menurut Hasan al-Banna, al-aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Jika keyakinan tersebut sesuai dengan realitas yang ada, maka akidah tersebut benar. Namun jika tidak ada atau tidak sesuai, maka akidah tersebut batil. Setiap pemeluk suatu agama pasti memiliki akidah, akan tetapi kebenaran akidah hanya ada di dalam Islam, karena dia bersumber dari zat yang maha pengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karenanya tidak ada perbedaan antara akidah yang dibawa oleh para nabi dari masa ke masa. Ruang lingkup akidah mencakup 4, yaitu ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Dan adapun sumber akidah Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah Al-Maqbulah, kemudian akal yang diiringi dengan hati. Sebagai muslim, semestinya kita mempunyai prinsip yang tegas, terutama persoalan akidah. Tidak boleh dimain-maini atau dicampur adukkan dengan hal yang mengandung syirik. Adapun hal-hal yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita ialah yang pertama, bertauhid, tidak menyembah selain Allah. Hal utama yang paling utama apabila kita telah mengikrarkan sebagai seorang muslim adalah hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang diyakini dan disembah. Karena memang itulah kewajiban utama setiap muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, yang artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa,
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Bentuk penyembahan Allah ialah dengan menjalankan agama Islam sebagaimana yang sudah Rasulullah ajarkan, tidak mengada-ngada dengan membuat suatu amalan baru atau mengubah amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, tauhid merupakan dasar dalam berakidah, berakhlak, beribadah, dan menjalankan syariat dan melaksanakan aktivitas duniawiyah sehari-hari kita. Nah, dan tauhid ada 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pengertian tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian tauhid uluhiyah. Di sini yang maknanya tauhid dengan mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba yang diciptakannya. Kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Dari sini kita sudah tahu asma dan sifat, dari nama dan sifat-sifatnya. Tauhid asma wa sifat adalah iman atau percaya dengan nama-nama Allah, nama-nama baik, dan sifat-sifat yang maha tinggi yang terdapat dalam Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Mengimani Allah juga berarti harus siap untuk menaati perintah dan Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya, serta menjauhi larang-larangannya, termasuk ketika hendak memutuskan suatu. Maka harus didasarkan oleh aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, tidak menggunakan selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Orang yang berakidah baik tentunya sudah memahami bahwa perbuatan syirik merupakan dosa yang sangat besar dan harus dijauhi. Jika ada seorang yang melakukan perbuatan syirik, sudah menjadi kewajiban seseorang muslim untuk mengingatkannya. Tapi jika upaya sudah kita lakukan semaksimal mungkin dan ia juga tidak membuahkan hasil, maka hanya tinggal didoakan saja. Tidak baik berteman kepada mereka orang-orang yang seperti ini, karena beresiko ikut tergelincir dalam kegelapan atau kesyirikan mereka. Berikut ini beberapa contoh penerapan akidah yang bisa kita praktikkan supaya menjadi mukmin yang kokoh, yaitu yang pertama, tidak mengkafirkan muslim lain. Kemudian mengutamakan Allah dibanding makhluk yang lain. Mengingkari orang yang mengolok-olok ayat Allah dan tidak bergabung bersama mereka. Mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak meminta berkah dengan mengusap-usap kuburan, karena itu syirik. Kemudian mempelajari asma dan sifat Allah, mengetahui batas-batasan walak dan barok, berteman dengan orang yang soleh dan meneladaninya, meyakini terhapusnya dosa dengan taubat nasuha, kemudian menyadari bahwa kematian akan datang kapan saja, berusaha meraih manisnya iman, berusaha meraih manisnya ibadah, kemudian merasakan adanya para malaikat mulia yang mencatat amal-amal baik maupun amal buruk. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki akidah yang lurus, yang kokoh, mukmin yang kokoh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam tutur saya mohon maaf, karena manusialah tempat bersalah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.